Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dasar manajemen pendidikan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Jadi, manajemen pendidikan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan ialah ilmu terapan. Ilmu terapan ini merupakan rangkaian kegiatan pengendalian kerja untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis. Ada 5 tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, kelima, terciptanya peserta didik yang aktif. Manajemen. Nah, tadi kan udah dibahas tentang pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan itu apa? Nah, sekarang kita bahas tentang prinsip manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan itu harus memperhatikan 3 prinsip, yaitu pertama adalah manajemen pendidikan berdasarkan sasarannya, kemudian manajemen pendidikan berdasarkan informasi. Nah, kita bahas yang pertama, manajemen pendidikan berdasarkan sasarannya. Nah, sasarannya sama seperti tujuan ya. Jadi, seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, kalau yang nama manajemen itu adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar seefektif dan seefisien mungkin gitu ya. Jadi, di manajemen pendidikan berdasarkan sasarannya ini yang harus diperhatikan yang pertama adalah sasarannya. Misalnya tahun ini kita pengennya mencapai apa gitu, sasarannya apa. Kemudian sasarannya ini harus sesuai dengan tujuan. Jadi yang kedua itu tujuannya apa. Kita harus memperhatikan tujuan sekolah kita itu sebenarnya apa, atau tujuan pendidikan itu sebenarnya apa. Sasarannya ini harus nggak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan itu. Yang ketiga adalah kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan agar sasaran dan tujuan ini tercapai. Keempat, tugas-tugas apa aja yang harus diberikan ke masing-masing divisi atau mungkin ke guru-guru agar sasaran dan tujuan pendidikan itu tercapai. Kemudian batas-batas. Nah, batas-batas ini kita harus tentukan batas-batas apa saja yang nggak boleh dilewati agar tujuan dan sasaran itu tercapai. Kemudian laporan. Laporan ini udah sampai ke kalau fungsi pendidikan, fungsi manajemen itu controlling. Jadi di dalam laporan ini, dari laporan ini nanti si supervisi pendidikan bisa mengetahui apakah berdasarkan laporan ini si SDM atau SDI sekolah bisa mencapai tujuan atau sasaran pendidikannya. Nah, kemudian prinsip manajemen pendidikan berdasarkan orangnya. Nah, orangnya ini pasti sangat penting ya, karena setiap kegiatan, tugas, dan laporan itu yang mengerjakan kan pasti manusia ya orangnya. Jadi orang-orangnya ini juga sangat penting. Kita harus tahu siapa yang bekerja sama dengan kita untuk mencapai tujuan dari pendidikan atau sasaran satuan pendidikan kita. Kemudian prinsip manajemen pendidikan berdasarkan informasi. Nah, prinsip manajemen pendidikan berdasarkan informasi ini sangat penting karena dengan informasi ini kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik. Jadi untuk
mencapai sasaran atau tujuan itu kita juga butuh informasi-informasi dari luar gitu. Nah, itu tadi kita bahas prinsip manajemen pendidikan. Sekarang kita bahas urgensi manajemen pendidikan. Seberapa penting sih manajemen pendidikan harus diterapkan di sekolah? Penting banget. Kenapa? Untuk menjawab segala tantangan yang terjadi. Sebelumnya kan saya bilang kalau pendidikan itu amat sangat dinamis. Dunia pendidikan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya aja sekarang terjadinya pandemik yang menyebabkan kita boleh melakukan KBM secara biasa. Semua harus online. Nah, dengan manajemen pendidikan, si sekolah bisa langsung menghandle situasi yang terjadi saat ini, sehingga misalnya si kepala sekolah atau si guru punya nomor handphone semua wali murid atau wali santrinya, sehingga bisa diterapkan yang namanya pembelajaran lewat WhatsApp begitu. Atau dengan adanya manajemen pendidikan ini, yang namanya fasilitasnya buruk, yang namanya kualitas pendidiknya nggak bagus, atau hanya pungutan liar di pungutan-pungutan yang seharusnya, itu bisa hilang atau nggak terjadi. Kenapa? Karena ada manajemen pendidikan di dalam sekolah tersebut. Ada laporan, ada pengawasan, ada perencanaan di dalamnya. Yang mana udah kita bahas sebelumnya di pendekatan manajemen. Seorang yang namanya manajemen itu harus memperhatikan yang namanya faktor si manusianya dan juga lingkungannya gitu. Nah, yang terakhir kita bahas tentang unsur-unsur manajemen pendidikan. Di dalam manajemen pendidikan itu harus ada yang namanya peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, alat dan metode yang digunakan untuk proses pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Keenam unsur ini harus terpenuhi. Kalau ada satu aja unsurnya nggak terpenuhi, maka pendidikan tersebut jadi nggak bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.